Shalom pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya bertunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya pemirsa, ini adalah ajakan untuk kita masing-masing. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, biar kita mau menjalaninya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kita mau melakukannya itu dengan penuh sukacita, dengan kesederhanaan kita mau bersyukur dan mau terus melangkah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kesempatan yang indah ini kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Harapan ini akan menggembirakan hatiku. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 6 ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Kita masih berada di tengah bayang-bayang dan gejolak aktivitas duniawi. Mari kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh kekekalan. Biarlah iman kita menembus setiap awan kegelapan, dan lihatlah Dia yang mati untuk dosa-dosa dunia. Ya, mari kita melihat kembali. Mari kita mau lihat kembali keadaan Kristus di zaman dahulu dan kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Kristus telah menebus kita untuk dosa-dosa kita, dosa-dosa dunia. Dia mati di atas kayu salib. Dia rela memberikan hidupnya untuk kita. Ya, Dia tidak mau melihat akan umat-umat percayanya menjadi umat yang dicekam oleh keadaan duniawi. Dia tidak mau melihat umat-umat sejatinya difitnah atau dianiaya, tetapi Dia datang untuk mau menebus kita. Dan biarlah kita terus mau melakukan itu. Kita terus mau bersyukur kepada Tuhan. Kita terus mau datang kepada Tuhan dengan permohonan kita. Biarlah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mari kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh kekekalan. Kekekalan itu sangat indah, saudara-saudara. Ya, biarlah kita mau belajar bersama-sama. Kita mau mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan bersama menuju kekekalan itu bersama dengan Kristus nanti di surga. Dan biarlah rencana indah itu, rencana Tuhan itu ada pada kita, dan biarlah kita mau melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk meraih akan kemenangan itu, dan kita akan terus bersama dengan Kristus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia memberikan kita suatu pilihan dalam kehidupan kita, supaya kita setia dalam pilihan kita. Ya, pilihan yang benar Tuhan akan bersama dengan kita. Tetapi kita memilih untuk jalan kita sendiri, maka Dia akan mengizinkan semuanya itu terjadi.
Biarlah iman kita menembus setiap awan kegelapan. Dengan iman yang kita miliki sekarang ini, biarlah kita mau lakukan terus dalam kehidupan kita, sehingga pengalaman kita atau iman kita yang tidak bertumbuh itu akan menjadi tumbuh. Yang inilah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, iman seiring dengan perbuatan kita. Tidak ada iman tanpa perbuatan. Ya, kita akan mati saudara-saudara jika kita memiliki iman tetapi tidak ada perbuatan. Nah, ini yang diminta Tuhan kepada kita, supaya kita memiliki iman dan perbuatan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin berkata-kata, tetapi di balik pintu yang tertutup, saya dan Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan tahu isi hati saya. Maka Tuhan akan melihat semuanya itu. Tuhan akan membawa ke dalam satu titik yang dimana saya tidak bisa melakukannya. Maka dengan iman kita mau berjalan, maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan, memberikan kita sukacita, memberikan kita kesenangan. Dan biarlah kita selalu bergembira dimanapun kita melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah kita selalu punya hati yang senang, hati yang tulus mau melakukan pekerjaan Tuhan, dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, dan juga bergembira setiap harinya. Dia telah membuka gerbang surga bagi semua orang yang menerima dan percaya kepadanya. Ya. Kepada kita, Dia memberikan kuasa untuk menjadi putra dan putri Allah. Dia telah membuka gerbang surga bagi kita semua, saudara-saudara. Jika Dia sudah membuka pintu surga itu untuk kita, maka yang sekarang kita lakukan adalah memperbaiki segala sesuatunya. Ya. Biar kita terus mau melakukan itu di dalam kehidupan kita, kita memperbaharui kehidupan kita, sehingga tabiat kita atau karakter kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ialah bagaimana perjalanan kita menuju pintu surga itu. Bagaimana perjalanan kita? Apakah kita setia dalam perjalanan kita atau tidak? Ya. Mungkin jalan berliku-liku, berbatu-batu, tetapi di ujung semuanya itu adalah jalan yang sangat baik untuk kita jalani. Ya, mungkin pertama kita rasa tidak nyaman, rasa aneh dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita mau berjalan, kita perlu Tuhan, maka kita harus kejar itu semuanya. Dan kita kejar juga bukan hanya untuk kejar-kejaran saja, tetapi biarlah kita melakukan juga di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan, bantu saya sehingga saya layak dipakai Engkau. Jika saya layak di mata Engkau, maka berikanlah saya kekuatan dan iman sama seperti Engkau, supaya saya bisa lakukan di dunia ini. Berikan saya kesempatan Tuhan untuk saya dapat berjalan bersama denganmu. Berikan saya sukacita Tuhan. Berikan saya kedamaian. Sehingga di jalan yang berliku-liku itu, saya terus datang dan memandang kepada Engkau. Satu pelajaran yang sangat indah. Kristus telah membuka kita pintu gerbang. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam surga itu.
dengan kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersatu, bersama, bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Dan kita sebagai orang beriman dan percaya kepada Tuhan, maka kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita dengan sepenuh hati kita. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya meskipun kadang kita lelah, kadang kita capek atau kita butuh ya kesenangan, tapi biarlah kita melakukan itu dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan berikan kita kelegaan di waktu kita mau berjalan tanpa memikirkan akan keinginan daging kita. Maka kita akan menembus ya jalan yang berliku-liku itu, atau menembus awan yang gelap kepada awan yang terang. Kepada kita dia memberikan kita kuasa untuk menjadi putra dan putri Allah. Memberikan kita kuasa, power of choice yang diberikan dalam kehidupan kita. Kita memilih yang mana? Apakah kita memilih yang benar atau kita pilih yang tidak benar? Itu tergantung dalam kehidupan kita, dalam pilihan kita. Jika kita mau memilih, kita meminta terlebih dahulu kepada Tuhan. Apakah ini yang engkau inginkan supaya saya lakukan? Maka berikan saya kekuatan, berikan saya kesanggupan sehingga saya bisa menjalaninya di dalam kehidupan saya. Biarlah penderitaan yang begitu menyiksa kita menjadi pelajaran yang mendidik, mengajar kita untuk maju terus menuju upah dari panggilan kita yang tinggi di dalam Kristus. Marilah kita didorong oleh pemikiran bahwa Tuhan akan segera datang. Biarlah harapan ini menggembirakan hati kita. Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 286. Ya, Tuhan katakan biarlah penderitaan yang begitu menyiksa kita menjadi pelajaran ya yang mendidik, mengajar kita untuk maju terus menuju upah dari panggilan kita yang tinggi di dalam Kristus Yesus. Upah yang tidak akan pernah rapuh di dalam kehidupan kita. Yaitu kita mau berjalan terus, mencari terus akan kebenaran firman Tuhan. Upah yang tidak pernah ya, yang tidak pernah yang tidak pernah kita dapat di dunia ini. Ya upah mungkin kita dapat di dunia ini ya sangat berarti bagi kita. Ya mungkin kita suatu kekayaan atau apa, tetapi upah yang paling berharga di mata Tuhan ialah kita mau menyerahkan kehidupan kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pemikiran kita ini didorong oleh kuasa Tuhan bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera datang, saudara-saudara. Apa yang kita siapkan di dalam kehidupan kita sekarang ini? Ini menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau belajar dari kehidupan kita sendiri. Kita belajar yang baik kita lakukan, tapi yang buruk biarlah kita tinggalkan untuk mencapai kesuksesan menuju surga. Biarkan pikiran Anda dikuasai oleh hal-hal yang tidak terlihat. Biarkan pikiran Anda dibawa kepada bukti kasih Tuhan yang besar bagi Anda. Ya, saudara-saudara, bukti kasih Tuhan yang besar itu apa dalam kehidupan kita? Bukti yang Dia sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia datang ke dunia ini, Dia rela berkorban dan rela mati untuk kita.
bukti kasih sayangnya kepada kita. Dia mati di atas kayu salib. Memberikan kita kelegaan, memberikan kita keselamatan, memberikan kita pengampunan. Dan biarlah semua yang kita punya di dunia ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita juga serahkan kepada Tuhan. Dalam merenungkan tujuan yang Anda kejar, Anda akan kehilangan rasa sakit yang disebabkan oleh penderitaan ringan yang hanya sesaat. Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 125. Orang Kristen tidak akan dibiarkan berjalan di jalan yang tidak pasti. Mereka tidak dibiarkan dalam penyesalan dan kekecewaan. Jika kita tidak memiliki kesenangan di kehidupan ini, kita masih dapat bersuka cita membayangkan kehidupan yang akan datang. Langkah kepada Kristus halaman 215. Jika tujuan kita untuk Tuhan, maka kita akan kehilangan rasa sakit dan penderitaan dalam kehidupan kita. Dan orang Kristen tidak akan dibiarkan berjalan yang tidak pasti. Janji Tuhan akan membawa kita bersama dengan kita menuju jalan yang pasti. Jalan yang dimana kita tidak bisa menempuh dan akan membawa kita kesenangan, memberikan kita sukacita dan kegembiraan, sebab upah kita besar di surga. Tuhan mencatat hal-hal yang kita lakukan di dunia ini, dan biarlah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sebab upah kita besar di surga. Nah, kita tidak dibiarkan dalam penyesalan dan kekecewaan kita, dan tidak membiarkan kita dihina, difitnah atau dicela oleh orang-orang lain. Tuhan tahu bahwa kita pengikut Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita benteng, benteng keselamatan. Dan biarlah kita orang-orang percaya, kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan, tetapi kita hanya berkata-kata, kita tidak mau melakukan itu. Dan biarlah kita masih dapat bersuka cita membayangkan kehidupan yang akan datang. Untuk memberikan kita sukacita lagi, untuk membayangkan kehidupan kita di hari esok nanti, di hari yang akan datang. Kehidupan kita akan seperti apa? Kesempatan untuk kita merenungkan itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita ambil pilihan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Pilihan yang tepat berjalan dengan Kristus. Pilihan yang mau kita jalani bersama-sama. Dan biarlah sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman ini dapat memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita iman bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menghapus kita dari segala dosa-dosa kita, membawa kita kepada satu keselamatan, membawa kita kepada satu sukacita, bebas dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan sudah datang membebaskan kita, tetapi biarlah kita jangan mengulangi dosa-dosa itu lagi. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.